Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Nabi Yunus hingga ditelannya ikan paus. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang mulia yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunan. Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Menurut suatu riwayat, kaumnya berada di suatu tempat atau kota bernama Ninawa yang berada di daerah Mosul, Irak. Kaum Ninawa berpaling dari ajaran tauhid dengan menyembah berhala atau patung. Nabi Yunus menasihati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat dan menakut-nakuti mereka dengan neraka dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus senantiasa menasihati kaumnya, namun tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Mereka berpaling tidak mau mengikuti kehendak Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Mereka tetap menyembah berhala yang tidak bernyawa. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, menghina dan mengolok-ngolok Nabi Yunus alaihissalam. Ajakan dan peringatan terus-menerus dilakukan Nabi Yunus kepada kaumnya yang durhaka itu dengan harapan mereka mau bertobat meninggalkan berhala dan menyembah Allah semata. Namun, ajakan beliau tetap tidak digubris sedikit pun. Bahkan mereka makin memusuhi Nabi Yunus dengan mengolok-ngoloknya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus alaihissalam bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka dalam kurun waktu 3 hari lagi bila mereka tetap tidak mau beriman. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan hal ini kepada kaumnya bahwa mereka akan ditimpa malapetaka dalam kurun waktu 3 hari lagi bila mereka tetap tidak mau beriman. Setelah itu beliau pergi meninggalkan kaumnya, padahal belum ada perintah dari Allah untuk meninggalkan kaumnya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Beliau tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam masa penantian azab tersebut, bahwa mereka sudah mulai bertobat. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tampak terpukul dan marah kepada kaumnya. Dalam keadaan demikian, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki perahu yang dapat memindahkannya ke tempat yang lain. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya tersebut. Nabi Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menurunkan hukuman kepada beliau dikarenakan beliau meninggalkan kaumnya. Saat itu Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintahkan hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, berhasil atau tidaknya dakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi, tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakberhasilannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus alaihissalam melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu berbenturan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus merasakan sedih. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, "Seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat." Sahabat Pena Pencari Hikmah,
Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengingat-ingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Nabi Yunus pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Beliau tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau perbekalan, dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Tidak lama kemudian, si nahkoda perahu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Yunus pun bangkit. "Saya ingin untuk berpergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?" Nabi Yunus bertanya dengan kegelisahan. Nahkoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus berkata dengan mencoba sabar dan menyembunyikan kegelisahannya, "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai tuanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkena pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Nabi Yunus bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian, dan berapa ongkos perjalanan?" Si nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Nabi Yunus berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda tersebut memperhatikan Nabi Yunus alaihissalam. Ia adalah seorang yang berpengalaman di mana ia sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Seringnya ia mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain, menjadikan ia seorang lelaki yang mampu menangkap perasaan manusia. Nahkoda tersebut merasakan dan mengetahui bahwa Nabi Yunus lari dari sesuatu. Nahkoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam melakukan sesuatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari yang biasa dibayar para musafir. Sahabat pengen mencari hikmah. Nabi Yunus saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan meliputi dengan kemarahan yang keras dan keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya, sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh si nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan kepingan-kepingan emas yang ada di tangannya, dan ia menggigit sebagiannya dengan giginya. Barangkali ia akan menemukan potongan emas yang palsu, namun ia tidak menemukannya. Nabi Yunus hanya berdiri dan menyaksikan semua itu sementara dadanya tampak terombang-ambing, terkadang naik dan terkadang turun laksana ayunan. Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Tuanku, tentukan bagiku kamarku. Aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar." Si nahkoda berkata, "Memang itu tampak di raut wajahmu. Itu kamarmu." Sambil ia menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi Yunus membaringkan diri di atas kasur dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia. Adalah gambar ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu yang menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya Nabi Yunus tidur di atas kasurnya, di mana kedua bola matanya berputar-putar di atas atap kamar, tetapi pandangan-pandangannya yang lisah itu tidak menemukan tempat perlindungan. Tempat tinggalnya di kamar itu dan atapnya dan sisi-sisinya tampak semuanya akan runtuh. Nabi Yunus pun mulai mengeluh dan berkata, "Demikian juga hatiku yang tergantung dalam jiwaku." Sementara itu, di Ninawa sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam terjadi beberapa peristiwa. Dalam masa 3 hari sebagaimana diperingatkan Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa sudah mulai menyadari bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi untuk mereka. Namun mereka sudah mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka mulai menyesal hingga tibalah di hari ketiga. Apa yang Nabi Yunus sampaikan benar-benar terjadi. Angin yang sangat kencang terjadi beserta mendung gelap dan sembaran petir dan hujan. Kejadian itu amat mengerikan hingga membuat mereka terutama kaum perempuan dan anak-anak menjerit dan menangis ketakutan. Mereka berteriak memanggil-manggil Nabi Yunus sambil bertobat bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan menyembah Allah sebagaimana ajakan Nabi Yunus. Karena kasih sayang Allah, karena teriakan taubat mereka yang sungguh-sungguh, Allah kemudian mencabut azab tersebut.
Seketika itu juga azab mereda. Mereka kemudian bersyukur sambil tak henti-hentinya memanggil dan mencari Nabi Yunus alaihissalam. Namun beliau belum juga ditemukan. Mereka tetap menanti Nabi Yunus alaihissalam untuk mendapatkan pengajaran dari beliau.